Selamat malam dan selamat datang kembali di Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Pemirsa sekalian, pada hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik. Menurut saya ini sangat menarik, apalagi menurut pemirsa sekalian yang ada di rumah. Topik hari ini diangkat oleh seseorang yang menjadi survivor kanker yang tetap produktif sebagai pembisnis food fotografi. Bersama dengan saya, Myrtle Sabatin, yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Pemirsa sekalian, program Kamu Bisa ini adalah program yang bekerja sama dengan ASI, Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Tentunya pada malam hari ini, aku tidak sendirian di sini, dan saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan tentunya, pada malam hari ini telah bersama dengan kita, narasumber praktisi kita, yang bernama Ibu Melia Haruko. Selamat malam Ibu Melia. Selamat malam. Selamat malam Ibu Melia, terima kasih. Tentunya, selain Ibu Melia, saya juga ditemani oleh narasumber-narasumber ahli. Yang pertama ada Profesor Daniel. Selamat malam Profesor Daniel. Selamat malam Bu Melia, selamat berjumpa. Selamat malam Myrtle, Pak Rekson, dan seluruh narasumber, dan juga para pemirsa semuanya. Baik, selamat malam Profesor Daniel, terima kasih. Yang kedua, kita juga ada ditemani oleh Insinyur John Lee Warren. Selamat malam Bapak John Lee. Oke. Dan yang terakhir, narasumber kita adalah Bapak Rekson Nainggolan. Selamat malam Bapak Rekson Nainggolan. Selamat malam. Selamat malam bagi kita semua. Baik, Malam. Selamat malam Bapak Rekson Nainggolan, terima kasih. Baik, untuk pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan untuk topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung ketik di kolom komentar. Baik, sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini lebih dalam lagi, kita akan melihat video profile yang satu ini. Hai, nama saya Melia Haruko Pramanik. Saya lahir di Tokyo 28 Mei 1973. Saya adalah seorang survivor kanker tiroid selama 10 tahun. Walaupun saya kena penyakit kanker, tapi saya bisa berdaya. Saya saat ini mempunyai 3 bidang usaha, yaitu Haruko Coffee sebagai produsen kopi, roasting, cold brew, distribusi ke kafe-kafe. Saya juga punya aktivitas jalan-jalan, itu namanya Haruko Lens Walking Tour di Jakarta. Lalu saya juga punya food fotografi untuk UMKM, yaitu memfasilitasikan teman-teman UMKM foto-foto, reels, video agar teman-teman UMKM punya material promosi yang cukup baik di media sosialnya. Semoga apa yang kita sharing saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, itu adalah video profile yang sudah kita tonton bersama-sama, dan saya sudah tidak sabar lagi untuk bertanya-tanya lebih dalam bersama dengan Ibu Melia Haruko. Baik, di awal tadi saya sudah sempat mention kalau saya sangat tertarik dengan topik kita pada malam hari ini, karena dari topik kita adalah survivor kanker yang tetap produktif sebagai pembisnis food fotografi. Mungkin aku penasaran sih sebenarnya Ibu Melia, mungkin Ibu Melia bisa menjawab ini. Bagaimana sih Ibu Melia, sebelum kita bahas ini secara mendalam lagi, tadi kan di awal kita sudah melihat bagaimana ternyata Ibu ini adalah seorang survivor kanker, dan coba Ibu ceritain ke saya atau pemirsa yang lain tentang bagaimana perjalanan Ibu sebagai seorang survivor kanker. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak-bapak. Jadi sebenarnya saya tuh tahun 2009 itu sebenarnya udah ada gejala, cuman saya abaikan karena waktu itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan
jam kerja saya 15 jam biasanya sehari itu. Hanya saya abaikan karena males ke dokter ya. Jadi dalam arti setiap datang jam 7, jam 11 baru ke dokter. Jadi saya lebih mengutamakan pekerjaan. Nah, ketika tahun 2015, waktu itu saya pulang dari Flores, saya praktikal di Flores, saya udah mulai menunjukkan gejala-gejala sama seperti tahun 2008, jadi leher saya udah mulai agak bengkak, saya pergi ke dokter yang sama, dan ternyata saya harus operasi. Jadi saat itu ketika dioperasi, hasilnya itu menyatakan kanker tiroid, dan akhirnya saat itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Saat itu saya sudah mulai bekerja di sebuah lembaga khusus untuk pengembangan kopi di Jakarta. Saya resign agar saya bisa fokus untuk terapi. Karena kalau cancer itu kayak kita lari maraton ya, kita nggak tahu kapan endingnya. Kalau lari maraton, mungkin bagi teman-teman yang lari maraton tahu kita jauh jaraknya 42 kilo, tapi kita nggak tahu jarak tempuh kita 6 jam, 5 jam. Ada akhirnya, tapi kita tidak tahu berapa lama. Nah, saya sini sudah 10 tahun menjalani. Terima kasih Ibu Melia atas pengalamannya atau tentang bagaimana Ibu Melia menghadapi penyakit. Namun yang kita tahu semuanya, Permisa dan saya juga mengetahui bahwa penyakit kanker bukanlah penyakit yang sepele, bukan penyakit yang kecil. Nah, mungkin di sini aku pengen nanya pandangan Ibu Melia tentang bagaimana sih si kanker ini mengubah perspektif Ibu tentang kehidupan dan pekerjaan tentunya. Oke. Jadi bagi saya itu, saya udah di level bersyukur ya bahwa saya mempunyai penyakit ini. Dalam arti kita pertama kalau bagi pasien kanker awalnya tuh biasanya marah kenapa sih aku dapat penyakit ini gitu kan. Misalnya bagi yang biasanya hidup sehat tiba-tiba ternyata dapat kanker paru-paru. Aku nggak tahu kenapa aku dapat kanker paru-paru ya gitu kan. Saya juga bingung gitu. Saya waktu dapat CA tiroid katanya dari gaya hidup, dalam arti bukan dari kayak karena paparan sinar radiasi. Karena saya lahir di Tokyo, kan di sana banyak radiasi ya karena bom Hiroshima Nagasaki. Saya kan nggak tahu bapak saya ada berada di mana saat itu kan. Konon kabarnya juga teman-teman yang keluar dari sebuah wilayah yang sangat tinggi radiasi balik ke rumah itu udah terpapar radiasi sehingga kena kanker tiroid. Tapi daripada saya mikirin penyebabnya, saya fokus sama pengobatannya. Cuman tahun ini campaign-nya itu adalah kan universe by unique. Jadi setiap orang punya cerita yang sangat unik untuk menghadapi kanker. Jadi kita nggak fokus sama pengobatannya, tapi juga fokus sama manusianya. Nah, bagi saya setelah 10 tahun, alhamdulillah saya 3 tahun ini udah masuk ke survivor, di mana kanker saya sudah lunak-lunak aja gitu kan. Saya merasa kualitas hidup saya meningkat atau lebih baik. Misalnya, dulu saya merokok, saya tuh perokok berat, saya tuh merokok udah hampir 30 tahun ya. Ketika saya kena kanker, saya langsung stop, berhenti merokok. Dan even saya bau rokok aja saya nggak suka, bukan hanya tidak suka, itu bikin saya sakit, saya bisa demam gitu kan, bisa saya flu gitu kan. Terus yang kedua, saya lebih dekat sama keluarga. Ya, jadi saya tuh sangat gila kerja, 15 jam, saya bisa 10 hari tidak tahu ayah saya berada di rumah sakit gitu ya. 3 hari saya baru lihat ke kamar, kok rumah sepi, ternyata ayah saya masuk rumah sakit. Sebegitu sibuknya saya sama dunia luar gitu kan. Saya nggak fokus sama keluarga, nggak bisa sharing sama keluarga. Saya jarang ngobrol sama keluarga. Terus yang ketiga, mungkin dari segi ibadah ya, ibadah dulunya saya mungkin nggak bisa khatam Al-Quran gitu kan, jarang masjid gitu ya, jarang datang ke tausiah, tapi saya tuh kayak orang haus gitu kan. Jadi saya mengejar ibadah gitu kan. Lalu kemudian ilmu, karena waktu rehatnya banyak, jadi saya tuh pengen cari ilmu terus gitu kan. Kayaknya udah belajar ini, salah satunya akhirnya fotografi ini. Udah belajar ini kok nggak puas, nyari lagi. Udah belajar ini kok nggak puas, nyari lagi. Gitu. Jadi saya bersyukur bahwa mungkin dari segi income saya jauh berbeda ketika saya bekerja di perusahaan gitu kan. Dulu saya sempat di perusahaan asing, gaji saya juga cukup besar, posisi saya juga cukup tinggi, saya kemana-mana selalu
naik kendaraan, naik mobil, nyetir mobil gitu ya. Sekarang saya mungkin nyetir mobil masih sesekali, tapi juga saya bisa naik kendaraan umum. Tapi saya merasa kualitas hidup saya meningkat dari semua aspek. Saya merasa meningkat dan saya bersyukur. Kalau Tuhan nggak kasih ini, saya mungkin sama seperti yang dulu. Saya nggak ada kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin saya masih ngerokok. Oke, luar biasa sekali ya. Cerita dari Ibu Melia yang kita dengarkan dan banyak sekali perubahan yang terjadi, begitu ya Ibu Melia ya. Ya. Bagi saya sendiri, ketika merasa sakit, misal hanya demam atau misal sakit-sakit yang tidak begitu parah, saya merasa saya selalu membutuhkan dorongan atau dukungan entah dari kerabat, keluarga, teman-teman terdekat. Padahal hanya penyakit-penyakit yang mungkin ya itu sehari 2 kali juga bisa sembuh, bisa sehat. Nah, untuk Ibu Melia sendiri, bagaimana sih dukungan keluarga dan teman berperan dalam perjalanan Ibu ini? Oke. Salah satu efek daripada penyakit tiroid itu kan posisinya di leher ya, di leher bentuknya kayak pita kupit, kayak berbentuk kupu-kupu, dan itu mempengaruhi hormon tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita yang biasanya dingin jadi panas, yang orang yang kepanasan bisa kedinginan, atau juga masalah feeling, perasaan gitu kan. Jadi kita bisa mood swing, kita bisa bipolar bahkan gitu ya, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah gitu kan. Itu saya ditanya, saya ngalamin hal seperti itu gak sih? Terus saya bilang, kok saya nggak ngalamin ya? Aku bilang gitu kan sama teman-teman. Kan kita punya komunitas ya, komunitas sesama penyakit CA tiroid namanya Vita Tosca. Aku bilang, kenapa ya nggak mengalami itu semua? Ternyata kalau saya pernah ikut beberapa kelas mental health gitu kan, itu bisa jadi karena resource saya banyak. Jadi kan kita dulu kalau punya masalah zaman kita bekerja kan misalnya, kita nggak dapat klien, terus solusinya apa gitu. Banyak masa-masa sampai ke dalam hidup kita. Cuman ada masalah-masalah wujudnya nggak kelihatan. Misalnya kita nggak punya pekerjaan, itu kan masalah. Tapi harus dihadapin kalau nggak punya kerjaan gimana. Atau kita punya masalah, kita tuh sedih, apa yang bisa membuat kita naik lagi sedihnya. Nah, kenapa saya nggak depresi gitu, nggak sampai depresi gitu. Saya nggak minum obat penenang seperti teman-teman saya. Mungkin karena saya resource-nya banyak. Resource itu dalam arti apa yang saya pelajari sangat banyak. Itu baik itu pergaulan sebelum saya sakit ya, perbaiki itu pergaulan. Terus itu apa yang saya baca, perkumpulan. Begitu juga keluarga. Jadi bagi saya itu teman itu investasi. Jadi kalau misalnya orang bilang milih-milih teman, emang milih-milih teman yang dekat sama kita, tapi waktu itu karena pekerjaan saya sales dan marketing, saya harus bergaul sama siapapun agar bisa masuk kemanapun ya. Jadi itu investasi deh buat saya gitu. Jadi resource-nya lah yang banyak yang membuat saya tidak mengalami mood swing seperti orang lain yang mengalami cancer seperti saya. Baik, terima kasih pengalaman sharingnya dari Ibu Melia tentang perjalanan-perjalanannya dari awal sampai pada akhirnya Ibu Melia bisa jadi seorang yang memiliki kekuatan untuk melewati semuanya. Baik, saya bergeser kepada narasumber ahli yaitu Profesor Daniel, Bapak John Lee, dan Bapak Rexon. Mungkin dari narasumber yang lain memiliki pertanyaan untuk Ibu Melia? Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Melia. Bu Meli, ini kan hidup ini kita nggak tahu kapan berakhir ya. Seperti yang Ibu katakan ini ibarat berlari, tapi nggak tahu berapa lari lama. maraton. Iya, lari maraton yang ini. Sampai selesai. Saya juga pernah sakit ya, waktu COVID dulu, dan merasa itu dekat dengan kematian itu ya. Dan tadinya saya berpikir ketika begitu ya marah dengan seperti yang Ibu katakan tadi. Pertanyaan saya, kok kepikiran? Kadang-kadang kan kita berpikir ya udahlah, ngapain sih, toh juga hidup ini seberapa lama lagi gitu, kok masih harus buat usaha baru dan kemudian ini. Kenapa itu ininya Bu? Motivasinya, kok bisa itu kemudian keluar dari masalah itu dan kemudian berpikir ya kenapa sih harus maksud saya tadi kok bisa kepikiran pada waktu itu saya berpikir ngapain sih ini semua gitu.
Hmm. Oke. Jadi waktu saya kena cancer itu diagnosa akhir 2015 ya, karena 2015 saya operasi pertama, ingat banget November, operasi kedua saya Februari. Karena mengapa saya ingat, karena itu jelang Gongsi Facai, jelang Imlek. Jadi dokter pada libur gitu ya. Nah, saat saya habis operasi, saya kan bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya ngerasa kok apa lambat ya kalau diajak ngomong gitu kan. Terus badan saya tuh juga menyesuaikan kan. Kita kalau organ tubuh yang hilang dari tubuh kita itu pasti tubuh lain yang biasanya aliran darahnya kemana-mana, dia ada satu organ tubuh yang dihilang itu dia harus nyesuaiin gitu kan. Baik itu nanti misalnya ada orang yang amputasi ataupun kehilangan apapun, even telinga, dia pasti akan berubah secara fisikly karena harus menyesuaikan. Waktu itu saya bingung, saya apa ya obat ampuhnya saya tuh apa ya, saya bilang gitu ya, buat saya nggak mau nih mengalami ini semua, saya nggak mau bodoh gitu, saya nggak mau nunggu kematian. Itu pasti ngomongin kematian ya karena udah cancer ya, saya nggak mau nunggu kematian gitu, kapan matinya gitu kan. Dan saya tahu, akhirnya saya mengetahui bahwa saya itu recharge lagi gitu ya, balik lagi itu jikalau saya jadi volunteer. Waktu di Flores kan saya jadi volunteer ya, saya Flores itu nol balik. Jadi saya ninggalkanlah semua apa yang saya punya di Jakarta, karir saya. Waktu itu saya pergi ke Flores jadi volunteer dengan hanya biaya hidup waktu itu dibayarin sih sama lembaga internasional. Jadi kita sharing skill gitu ya, sharing skill sana. Hanya dibayar 1,5 juta rupiah. Padahal waktu itu gaji saya udah double digit gitu kan. Bapak saya sampai nanya, ini kamu nggak bisa cari duit segini apa di Jakarta? Dia bilang gitu kan. Waktu pergi ke sana ke Flores. Balik dari Flores tadinya apply lembaga lain di Afghanistan, tapi bapak sih Afghanistan no gitu. Nggak boleh, oke. Balik lagi pas lagi habis itu saya bingung ngapain ya. Saya tahu bahwa saya kalau nge-recharge itu harus jadi volunteer. Volunteer apa ya? Dengan badan kayak begini gitu kan. Saya cari ternyata ada sebuah lembaga di sebuah lembaga, kalau nggak salah namanya George, yang mengajari anak-anak di bawah kolong jembatan itu di daerah Pluit. Saya datang ke situ, kemudian kita ngajarinnya misalnya ngajarin profesi gitu ya, misalnya mereka tuh atau makanan. Mereka tahu nasi goreng itu apa, mereka tahu mie goreng ya apa, tapi mereka nggak tahu spaghetti itu apa dan dari mana. Mereka tahu profesi supir, driver, truk gitu, tapi mereka nggak tahu ada profesi yang namanya make up artist gitu kan, konten kreator, mereka nggak tahu. Kita jadi yang jelasin gitu, jadi udah ada modulnya. Jadi habis itu saya ngerasa sehat lagi. Jadi kayak obat aja lah, Pak, kalau kita minum flu pasti kan kita minumnya paracetamol, nggak mungkin dong kita obat flu kita minumnya obat diare gitu kan, penyembuhannya nggak jadi sembuh kan. Oh ternyata saya sembuh harus jadi volunteer dulu nih. Akhirnya jadi volunteer saya waktu selama 3 bulan. Dan itu saya udah nge-charge lagi tuh, energi saya tuh nge-charge gitu kan. Akhirnya saya udah berpikir jernih, oke, saya akan melakukan ini, yang ini saya singkirkan, yang ini saya dahulukan, yang ini saya prioritaskan, yang ini harus saya buang, saya harus belajar, kayaknya mau belajar ini deh gitu. Itu Pak. Jadi artinya kita mencari arti kehidupan ya, bukan nanti kematian ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari narasumber lain untuk Ibu Melia? Baik, saya mau menyampaikan sebetulnya sifat manusia itu karena kita adalah makhluk sosial ya. Betul. Makhluk sosial. Kalau kita berteman begitu ya, kita akan merasa lebih bermanfaat ya, kita bisa sharing, kita ini. Jadi kalau kita, apalagi seperti Bu Melia ya, pada waktu tadi lagi down begitu ya, kemudian melakukan sesuatu kerja volunteering dan yang menolong orang ya, itu terasa ada satu kepuasan kalau apa yang kita laksanakan dan kita tolong itu membantu orang ya. Jadi menurut penelitian itu orang-orang yang seperti itu dia akan mendapat suatu kepuasan di otaknya ya, seperti zatnya itu ya, bukan dopamin ya. Ya seperti itulah ya. Jadi membuat kita puas, kita bahagia. Dan puasan dan kebahagiaan ini akan meningkatkan
imunitas, Oh. ya, imunitas, sehingga kita akan merasa lebih kuat, lebih segar, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Melia itu sudah pas sekali. Jadi kalau memang kita sakit kurang semangat, coba lakukan sesuatu yang memang volunteering gitu ya. Menolong orang itu akan membuat kita bahagia, begitu ya. Bahagia dan membuat kita ini. Nah setelah itu, nah ini saya salutnya dengan Ibu Melia, setelah menolong orang, dia tidak berhenti di situ tadi kan, Ibu. Jadi berusaha mencari satu kegiatan yang lain yang secara tidak langsung, tadi kalau kita lihat di video profil ya, secara tidak langsung membantu orang lain. Contoh tadi Ibu katakan adalah Ibu membuat food fotografi. Yang tujuannya sebetulnya tujuan utamanya itu adalah tujuan yang membantu UMKM. Karena banyak UMKM punya produk yang baik, yang bagus, tapi tidak bisa tersosialisasi dengan baik. Ya, salah satu cara sosialisasinya itu adalah dengan foto produk, ya. Saya berapa kali sering membuat foto produk begitu ya, tapi nggak pernah bagus gitu. Saya buat sendiri begitu ya. Sampai akhirnya saya bawa ke foto studio. Ya beda memang ahlinya ya. Nah, Ibu Melia kelihatannya mempunyai keahlian seperti itu ya. Jadi itu juga membuat Ibu rasa bermanfaat bagi orang ya. Rasa bermanfaat bagi orang dan merasa tidak sia-sia saya hidup ya, dan itu akan meningkatkan tadi imunitas kita. Makanya kalau kita perhatikan Ibu Melia war survivor, nggak nyangka gitu, kalau dilihat sekilas ya nggak nyangka Ibu itu sakit gitu ya, nggak nyangka Ibu sakit ya, masih normal dan sebagainya. Jadi itu bagi para pemirsa yang lain juga, kalau mengalami satu down gitu ya, banyaklah hal yang membuat kita down ya, jangan langsung tinggal diam di bawah. Paling tidak kita mesti menjadi, kalau istilahnya menjadi berkat ya, ada lagu ya, kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Nah kita bermanfaat bagi orang lain, itu akan membuat kita suatu puas. Wow, saya ini masih diperlukan ya, dan itu membuat kita senang, kita bahagia, imunitas kita naik, dan akhirnya kita bisa beraktivitas normal kembali ya. Jadi kalau Ibu tadi sudah beberapa tahun tadi ya punya bisnis kopi, punya fotografi, kemudian yang terakhir tadi saya lupa ya itu ya, itu bermanfaat. Ya, walking tour ya, itu tour leader yang bawa keliling-keliling gitu tuh, kan Ibu ngomong ya, kasih tahu sama orang ini itu, apalagi Ibu perempuan ya, itu curhat itu akan membuat kita merasa puas begitu, puas ya. Apalagi Ibu sebelumnya kan sibuk kerja ya, sampai 15 jam kerja itu, begitu diam, wah itu down. Sekarang Ibu merasa, oh saya walaupun nggak kerja tapi terasa begitu ya, terasa Ibu itu seperti bekerja juga seperti dulu rasanya ya. Jadi ini yang menarik kita, khususnya bagi para pemirsa, kalau yang mengalami banyak ya, macam-macam lah penyebabnya. Kalau Ibu tadi kan kanker, ada orang yang bangkrut, ada yang macam-macam lah ya. Jangan jatuh gitu, jangan terkesima dengan hal yang itu, tapi bangkit, minimal kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dan dengan memberikan manfaat bagi orang lain, kita juga kita menolong orang untuk menolong diri kita. Betul. Ya, itu yang luar biasa. Kita menolong orang untuk nolong diri. Artinya kita menolong orang, kita imunitas kita naik, semangat hidup kita kembali begitu ya. Ya, nah jadi ada banyak kesaksian, banyak penelitian yang mengatakan orang yang gembira, ya, ada obat. Itu ya adalah obat. Kesempatan kita kesempatan sembuh, peluang sembuhnya itu jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Jadi itu memang itu, hati yang gembira adalah obat, betul ya. Jadi dengan bagaimana kita gembira, ya itu tadi Ibu hobinya Ibu ngeliling, ngobrol sama orang ya, memberi foto. Mungkin harganya kalau profesional mungkin yang mempotret itu jauh lebih mahal daripada biaya yang Ibu
Ibu berikan begitu ya. Pertama tujuannya itu supaya tadi pengusaha UMKM khususnya yang skala kecil ya, dengan begitu banyak orang mengenal ya, banyak orang. Jadi bukan endorsement ya, bukan endorser, tapi memang kita membantu agar produk-produk teman-teman kita yang di UMKM itu bisa terlihat menarik. Jadi memang produk itu mutu ya, mutu suatu produk itu ditentukan oleh pertama aja ya, visualisasi. Jadi kalau visualisasinya jelek dia, walaupun mungkin rasanya enak, gitu ya. Ya, tapi kan kalau pertama kali orang mau cicip, itu visualisasi. Ada pepatah kita kan, dari mata turun ke hati. Jadi visualisasi itu penting sekali, ya. Jadi saya salut dengan Ibu sudah bekerja membantu orang. Saya rasa pasti Ibu sudah rasa seperti sebelum sakit. Ya, hanya saja itu tadi dikurangi, Bu, rokoknya masih berat. Sekarang udah enggak, Pak. Udah enggak ngerokok. Oh, sekarang udah enggak ya. Mudah-mudahan kita tidak akan kembali begitu ya, relapse ya. Enggak mau. Enggak relapse ya. Jadi itu bagus sekali sudah ini. Jadi Ibu sudah pasti, saya rasa Ibu sudah rasa seperti sebelum sakit ya. Selamat, Bu, itu untuk sementara dulu. Sama-sama. Yang gembira adalah obat. Terima kasih kepada Profesor Daniel dan Bapak Rekson Nainggolan. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan melihat video aktivitas mengenai food photography. Ini adalah tempat favorit saya saat foto, yaitu di pinggir jendela kamar, karena menurut saya ini cahaya yang paling sempurna. Biasanya saya melakukan fotografi itu kalau pagi dari jam 8 hingga jam 10 itu matahari terbaik. Kalau sore itu mungkin dari jam 3 hingga jam 5 sore. Habis itu udah tidak bagus lagi mataharinya. Dan ini lemari, ini mejanya, biasanya saya udah mulai deketin. Ini softboxnya ya. Jadi kalau nggak ada matahari aku pakai softbox. Kemudian kita menentukan tema. Temanya itu adalah modern atau tradisional. Yang paling penting kalau lagi foto itu harus ada koin. Kenapa koin? Ini untuk mengatasi distorsi. Distorsi itu terhadap terhadap gelembung-gelembung saat lagi foto. Kalau ini kan ada bagian-bagian yang masih gelap nih, contohnya ini berarti dia harus ada pantulan cahaya. Pantulan cahayanya tuh dari mana? Dari sini. Nah, lihat ya. Nah, kalau pakai kamera handphone itu beda dengan kamera biasa. Jadi dia pasti akan ada layout-layoutnya kayak gini nih. Ini di satu atas, tapi masih ada lengkungan-lengkungan gitu ya. Ya, makanya fungsinya adalah pakai koin buat mengganjal-ganjal itu semua. Tuh, kan jadinya bener-bener atasnya bulatnya doang kan. Nah, begitu juga piring-piring. Jadi pasti kita butuh banyak koin. Luar biasa. Fotografi. Saya pribadi sebagai generasi Z, menurut saya merasa saya tidak bisa terlepas dari yang namanya hal fotografi. Setiap hari, misal kita melihat hal-hal yang estetik, hal-hal yang unik sedikit, pasti kita anak muda selalu sigap untuk memotret momen tersebut. Dan pada kali ini aku ingin bertanya kepada Ibu Melia tentang fotografi. Ibu Melia, apa sih itu fotografi dan mengapa itu penting di dalam dunia industri kuliner? Oke, jadi kalau saya arah fokusnya ke food fotografi ya. Food fotografi itu adalah foto makanan di mana ketika kita foto dan orang visual melihatnya itu tergugah untuk makan, untuk mencicipinya. Kemudian kedua, food fotografi itu diharapkan itu bisa menceritakan kepada yang melihatnya tanpa
mendeskripsikan apa yang dia foto. Misalnya kalau seperti tadi orang udah tahu itu adalah pastel gitu kan. Nah, untuk dapat seperti itu mungkin juga ada beberapa trik-triknya agar orang bisa menggugah selera untuk bisa makannya, atau orang tahu bahwa tanpa dijelaskan itu pastel, kita udah tahu bahwa itu adalah pastel, bukan panada misalnya kayak gitu. Itu yang singkatnya yang saya bisa informasikan. Oke, baik. Bahasa Terima kasih. sederhananya. Iya, terima kasih Bu Melia. Baik, selain food fotografi, mungkin ada layanan apa lagi Bu selain pemotretan ini? Oke, saya kan belajar fotografi itu benar-benar dari basic ya, dari nol. Waktu zaman COVID. Total ada 16 yang saya pelajari, dari mulai basic sampai menggambar digital dari, jadi bisa kita gambar kartun atau gambar muka wajah orang. Cuman saya nggak gitu suka ya kalau gambar tuh mager kan jadinya kan, cuma tiduran aja bisa kerja. Tapi kalau food fotografi kita bergerakkan badan kita gitu kan, jadi kita harus planting, harus ngambil makanan dan lain-lain. Nah, yang bisa dikembangkan dari itu pertama adalah digital fotografi, yaitu di mana itu bisa buat iklan, bisa buat flyer. Kalau flyer tuh kayaknya kalau pakai only food fotografi gitu ya, piring makanan itu kayak biasa aja, kayak kaku gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan digital, misalnya yang misalnya kita jualan jus, di atasnya ada percikan-percikan air, atau di atasnya ada tumpahan-tumpahan stroberi atau coklat, yang itu sebenarnya artivisual, artinya adalah gambar yang kita tempelkan di situ. Itu digital fotografi yang biasanya kita buat flyer. Kemudian itu berkembang lagi, misalnya dibikin, kita hasil foto itu bisa dibikin stiker untuk kemasan. Jadi saat misalnya ada customer gitu ya, Mbak Meli, aku lihat kok stikernya cuma tulisan aja gitu, misalnya nama brandnya Dapur Mama Eli gitu kan, di bawahnya nomor telepon sama Instagram gitu kan. Oh cuman itu aja, aku bilang gitu. Nanti bisa hasil foto itu bisa dimasukin jadi stiker kemasannya, karena kan kemasan nggak semuanya bening ya, ada juga yang kemasannya sangat tertutup gitu ya, harus tertutup. Misalnya kemasan kopi itu harus tertutup. Kemudian itu bisa juga digunakan untuk video. Sekarang perkembangan nggak hanya sekedar foto aja bercerita, trennya itu udah masuk ke video. Orang suka nonton, suka diceritain gitu kan. Nggak, kalau foto itu kan satu sisi ya, tidak ada kayak nggak ada diajak ngobrol gitu kan, nggak bisa bercerita. Tapi kalau video itu orang tuh kan suka nonton film gitu, jadi kita bisa bermain dari foto-foto tersebut, dikolase, dilampirkan gitu ya buat video. Atau akhirnya kayak tutorial tadi gitu, bisa dijadikan kumpulan-kumpulan untuk masuk ke dalam Reels, atau dimasukkan ke TikTok, atau masukin ke YouTube misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu biasanya buat katalog atau buat menu. Jadi perkembangannya selain ngefoto buat media sosial, orang ada kebutuhannya buat dia punya restoran gitu ya, aku mau dong dibikinin menu-menunya gitu kan dari hasil foto-foto tersebut. Misalnya mereka udah punya kedai gitu kan, untuk memilih katalog makanan itu kan lebih enak ada foto-fotonya daripada hanya cuma nama-nama menunya. Jadi banyak dari fotografi yang bisa kita dalami. Luar biasa sekali ya, jadi dari satu hal itu bisa menjalar kemana-mana begitu ya Bu Melia. Ya. Aku semakin penasaran tentang food fotografi ini. Menurut Ibu Melia sendiri dan pengalaman Ibu Melia sendiri, bagaimana sih si food fotografi ini? Apakah harus menggunakan alat-alat seperti kamera profesional atau cukup menggunakan smartphone aja? Bagaimana Bu? Oke. Kalau waktu pertama kali saya belajar, saya kursus, itu memang yang ajarin itu adalah para fotografer, murid-murid fotografer profesional gitu ya. Dan dia mengajarkan memang dengan menggunakan handphone. Jadi waktu itu saya belajar pakai handphone, dan saya rasa handphone itu udah megapikselnya udah canggih ya, udah tinggi-tinggi gitu kan. Waktu itu saya pakai handphone yang cuma harganya 1 jutaan. Hanya ada persyaratannya, misalnya handphonenya di situ ada
Kalau di dalam handphone nanti Mbak buka handphonenya itu ada tulisannya Pro, di settingan handphone ada Pro. Karena itu kita menggunakan ISO, yang paling penting ISO sama speed kecepatan cahaya. ISO dan speed kecepatan. Tapi ada juga handphone yang tidak punya fasilitas itu, sehingga biasanya kita dikasih solusi download aplikasi. Dulu saya juga nggak punya, di handphone saya nggak ada aplikasi itu, nggak ada fasilitas itu karena handphone saya masih yang murah, yang 1 jutaan, handphone lama. Saya download sebuah aplikasi namanya Procam. Dari Procam itu lengkap material-materialnya gitu yang bisa kita pakai untuk foto. Nah, jadi saya ke depannya karena standarnya saya memang tetap di UMKM, kayaknya saya mungkin cita-cita saya adalah mengganti handphone yang lebih canggih gitu kan. Yang lebih canggih, yang isinya juga megapikselnya lebih tinggi, kemudian memorinya juga lebih banyak gitu kan. Jadi ya cita-cita saya udah itu aja lah, nggak pakai kamera, karena kalau kita punya kamera, saya juga pasti kan nggak hanya kebutuhannya di food aja, harus ada nambah-nambah yang lain untuk balikin modal itu kamera ya. Dan kalau kamera kayaknya nggak ringkes gitu saya bawa kemana-mana, itu aja sih. Nah, tapi kalau misalnya mau naik ke kamera, misalnya teman-teman pengen punya kamera lagi gitu ya, nggak ada salahnya punya kamera lagi. Tapi kalau saya tetap pakai handphone, tapi saya investnya yang lain. Jadi material-material yang lain yang saya invest, misalnya softbox gitu ya, lampu, karena lampu itu penting. Jadi kalau kayak musim hujan segini, dulu saya hanya pakai cahaya ilahi itu, pakai matahari. Jadi kalau nggak ada matahari sih nggak terima job, atau saya tunda jobnya gitu kan. Tapi kan nggak bisa kayak begitu ya, agak sustainable kan, akhirnya nggak berkelanjutan. Jadilah saya invest dulu, yang pertama adalah softbox. Kemudian akhirnya invest yang lain lagi, misalnya saya invest piring-piring. Tapi ternyata piring-piring itu ada teman saya rumahnya deket sini, dia selalu pesta, selalu menjamu tamu-tamu di rumah, sehingga dia peralatan pestanya banyak, piring-piringnya bagus-bagus. Dia bilang gak usah beli, karena emang satu piring kan mahal ya, harganya bisa 50.000, bisa 100.000 yang bagus-bagus. Ya udah, saya nggak pernah invest piring lagi, saya selalu pinjam dari dia kalau saya ada job buat foto. Termasuk kayak talenan, jadi saya nggak pernah beli peralatan makan lagi, harus pinjaman dia. Yang tidak bisa saya pinjam adalah softbox, karena itu emang harus peralatan utama ya, handphone, kemudian seperti reflektor itu refleks cahaya yang tadi saya pakai kaca, tapi biasanya saya punya lagi yang benar-benar untuk fotografi lebih besar, karena kalau kaca kan kecil gitu ya. Ada lagi misalnya pemantul cahaya atau penyimpan cahaya, misalnya itu ya bentuknya harus hitam, bisa beli karton, bisa pakai karton gitu. Itu aja akhirnya. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Daniel. Menurut Bapak Daniel sendiri, apa sih yang menguntungkan dari profesi food fotografi ini? Seberapa untungnya profesi ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi Ibu Melia mulainya juga dengan handphone gitu ya. Jadi belajarnya juga bukan dengan kamera canggih ya. Kamera canggih, memang kamera canggih bisa menghasilkan gambar yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian bisa kita edit dan digabung kembali hingga menghasilkan efek yang luar biasa. Tapi itu kan sudah tinggi sekali lah ya. Tapi kalau kita mulai dengan handphone, artinya luar biasa. Kalau tadi waktu ditampilkan profilnya Ibu Melia tadi di situ, sambil wawancara terus ada foto di sampingnya ya. Masa lihat luar biasa begitu ya, dengan untuk HP gitu ya. Jadi saya punya teman seorang memang hobi fotografi. Ya, punya hobi fotografi, sering jadi juri fotografi ya. Dia sering menampilkan gambar-gambar di grup kami gitu ya. Saya tanya, itu pakai apa? Pakai HP katanya. Dia memang punya kamera yang canggih, tapi dia pakai HP ya, dengan menggunakan kamera lensa makro dan sebagainya ya. Tapi masih HP ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk menghasilkan suatu
visual gitu ya, visual yang menarik. Ya, ini tadi saya katakan mutu itu dihargai pertama kali dengan visual. Mata, dari mata turun ke hati, baru aroma, baru bentuk, ya, baru cita rasa, khususnya makanan ya. Cita rasa itu kan terakhir orang sudah tertarik, wah ini harum, dia datang, tanya, cicip. Kalau cicip, kalau tadi dari bentuk dan ini dan rasanya cocok, baru dia makan. Tapi nggak pernah cicip dulu baru lihat, enggak, lihat dulu. Jadi memang profil dari suatu produk itu perlu ditampilkan sedemikian rupa, ya, luar biasa. Ya, tadi waktu Ibu Melia menunjukkan bagaimana pencahayaan dibantu cermin dan sebagainya, wah luar biasa ide Ibu, ini sederhana, tapi pencahayaannya bisa pada waktu jadi menarik begitu ya. Jadi awal sih, oh gimana ini, nggak perlu pakai apa, pakai bleach yang pakai apa namanya, bleach yang tidak kilau gitu ya, yang soft ya, yang soft agar hasilnya menarik. Tapi ini tadi dengan hasil yang Ibu tadi hanya tinggal menambahkan digital ya, tidak banyak editing sebetulnya yang dikatakan oleh Ibu Meli. Jadi itu memang fotografi kalau ditekuni, ya, ditekuni dengan baik, kita akan menghasilkan gambar-gambar yang menarik. Dan dengan cara itu, seperti kata Bu Melia tadi ya, customer utamanya adalah UMKM sebetulnya. Banyak ya, untuk menu, untuk flyer ya, untuk mungkin ditampilkan di media sosial dari suatu usaha UMKM ya. Banyak hal-hal yang menarik. Jadi itu perlu. Jadi bagi pemirsa, kalau mau belajar fotografi boleh mungkin tanya Ibu Melia bagaimana caranya, atau dia belajar, atau juga boleh ikut ya, ada klub-klub fotografi ya. Saya senang fotografi tapi bukan ikut di klub gitu ya, hanya sedang foto-foto aja tapi bukan ahlinya begitu ya, bukan ahli. Kadang-kadang hasilnya bagus gitu, tapi tidak selalu, itu hanya kecelakaan aja bagus gitu ya. Karena dalam menggambar tadi menghasilkan suatu audio produk visual yang menarik perlu perencanaan tadi ya. Gambarnya mau di gimana ya. Tadi saya lihat Ibu Melia pakai koin, saya pikir koin ini hanya untuk pembanding, rupanya untuk ganjel ya, supaya cahayanya bisa pas ya, kena ke produk ya. Dengan cahaya produk yang agak gelap bisa jadi terang ya, dengan mengatur pencahayaan. Dan juga tadi pro itu ya, setting pro di kameranya, sehingga seolah-olah kita sudah punya kamera profesional gitu ya. Jadi tidak susah. Jadi para pemirsa kalau mau juga ya, ingin mengikuti jejak Bu Erni, boleh, banyak sekali juga di media sosial yang mengajarkan kita bagaimana. Tentu perlu praktek ya. Jadi banyak hal yang kita ini kalau nggak dicoba kok hasilnya nih, dan latihan. Mungkin kalau kita tanya tadi Bu Eni, Bu Melia ini mulainya ini nggak langsung sekali jadi fotonya ya, sampai menghasilkan tadi foto yang memang seperti profesional. Latihan, kurang bagus, akhirnya menjadi bagus dan menarik. Terima kasih untuk pandangan dan tanggapan dari Bapak Daniel. Selanjutnya aku mau bertanya ke Bapak Rekson Nainggolan. Menurut Bapak Rekson Nainggolan, apa sih tantangan terbesar untuk memulai bisnis food fotografi ini, Pak? Silakan. Ya, saya ingin kembali dulu ke pertanyaan tadi ya, apa sih menariknya di situ ya, industri ini? Menurut saya menambahkan yang dikatakan Pak Daniel adalah ini sebenarnya industri jasa ya. Jasa itu cost-nya hampir nggak ada. Betul. Ya, betul Bu Meli. Ya. Jadi berapapun yang kita dapat itu menjadi ya apa namanya, jadi income kita ya, kecuali ada misalkan kalau mau kayak kantor dan lain-lain itu mungkin ini ya. Dan yang kemudian yang berikut itu kembali ke yang tadi, ke esensi awal kenapa memulai ini, berguna ya, UMKM yang tadi ya. Mungkin kalau seandainya selain kita dapat uang, itu memang berguna bagi banyak orang. Dan kalau mau maju tadi, apa sih tantangannya ya? Tadi saya dengan Pak Daniel mungkin punya handphone ya bisa aja canggih, tapi ya
apa namanya, nilai seninya itu yang menjadi tantangan ya. Ini kenapa harus ke Bu Melia ya? Jadi ya karena dia punya seni gitu ya. Ini harus ada bakatnya juga. Kita mau belajar sampai berapa jauh juga. Saya pernah belajar Canva, Ibu Meli. Berapa kali pertemuan, ya ujung-ujungnya ya nggak jadi apa-apa ya. Karena memang talentnya bukan di sana gitu. Benar-benar belajar Canva harus begini dengan begini. Ya, tapi nggak jadi apa-apa karena memang apa namanya, ini bukan saya gitu ya. Ini bukan saya. Saya mungkin punya talent di bidang yang lain, tapi bukan bagian seni. Jadi kalau tantangannya apa, menurut saya sih ya sepanjang kita yang terutama itu adalah kita punya nggak seninya gitu. Ini bukan masalah bagaimana mentekan apa namanya kamera, tapi tadi ya, oh saya senang, saya juga penikmat seni, walaupun saya bukan eh, tidak bisa buat ya, tapi saya tahu mana yang berseni, yang berkelas, yang ini ya. Jadi kadang-kadang jadi kalau dibilang tantangannya apa, menurut saya yang tadi ya kita punya seni. Kemudian yang berikut itu adalah tentu memulai usaha itu, saya selalu katakan memulai usaha di bidang apapun termasuk eh, terutama ya, bukan hanya termasuk, terutama di bidang ini kan arahnya ke ke keahlian ya. Ada dua. Yang pertama kita mengenal orang dan kita dikenal orang. Ya. Kenapa kita perlu mengenal orang? Ya, ketika kita mengenal orang, orang mengenal kita, gitu ya. Jadi saran saya ke Bu Meli kalau memang serius mendalami ini ya, ya join sebanyak-banyaknya, apa klub, fotografer klub atau apa ya, seperti saat ini di ini orang makin kenal kan, akhirnya kita semakin dikenal ya. Usaha itu semua itu tentu ada cycle ya, cyclenya nggak begitu memulai langsung semua langsung jadi ya, nggak seperti itu. Jadi semakin eh, banyak mengenal kita, usaha itu akan semakin semakin ini. Dan hal ini tentu nggak secara tiba-tiba. Orang perlu lihat portofolio kita kan, portofolio kita. Ketika tadi orang lihat, wah bagus gitu ya, bagus. Ini bikin di mana? Berapa harganya gitu ya? Orang mulai menanya, oh di Bu Meli, boleh nggak minta nomor teleponnya? Biasanya kan langsung gitu ya, mouth to mouth dengan yang tadi. Jadi ini bisa menjadi tantangan sekaligus juga bisa menjadi peluang juga ya, peluang juga. Jadi kalau saran saya sih ke Bu Meli tadi itu perbanyak portofolio, walaupun nggak ada order ya tadi supaya kita bisa sibuk ya fotoin aja. Ya kalau dilihat bagus ya, sekarang apalagi sekarang ya Bu Meli ya, eh, kita itu bisa ada banyak situs-situs yang kita jual foto ya, nggak mesti harus order duluan gitu. Orang ketika lihat itu apa iStock kan banyak itu ya, ada macam-macam, ada foto apa macam-macam dengan itu. Ibu buat bagus aja, orang masukin di site itu, di situs itu, di website itu, ketika orang lihat bagus order sekian US dollar misalkan. Ya. Jadi eh, kalau dibilang ini menurut saya ini nggak main-main, dunia fotografi ini dunia yang menurut saya pernah beli hanya apa ya, hanya gambar hijau green gitu ya. Saya bayar walaupun murah, hanya $1 memang ya, $1, tapi saya tertarik dengan foto itu ya, saya beli gitu ya. Ya biasanya di ada kayak watermark gitu ya. Tapi kita masih bisa gambarnya, hanya untuk menanggalkan watermark itu kita kita bayar. Jadi menurut saya Bu Meli, ini kalau Ibu punya bakat itu, wah peluangnya besar sekali ya. Boleh dengan existing customer, tadi tantangannya adalah memperbanyak, orang lebih banyak mengenal kita, kita mengenal orang lain, atau Bu perbanyak portofolio Ibu. Ya nggak mesti harus nunggu ke orang lain, posting aja di iStock, ada macam-macam itu website yang buat itu, dan orang akan lihat kalau bagus. Saya yakin itu malah lebih banyak nanti hasilnya daripada apa di dunia digital sekarang. Bayangin ya, Facebook semua kita bisa dapat uang dari konten ya. Maksud saya adalah Ibu perbanyak aja, banyak-banyak aja foto, itu saya percaya itu akan bisa jadi uang kok jadinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rekson untuk tanggapannya dan pandangannya. Baik, untuk pemirsa sekalian yang masih mempunyai pertanyaan, pemirsa dapat langsung menuliskannya di kolom komentar. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama melihat UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Ada landscape, street, portrait, food, itu aja. Landscape alam, potret,
sport, terus mode untuk fashion, food. Kalau jenis-jenis sih banyak, ada dokumentari, baru ada street, baru ada food, baru fashion, itu kali. Fotografi mungkin wedding, fotografi untuk acara anak-anak mungkin kayak ulang tahun dan lain-lain. Terus mungkin ada fotografi untuk kayak di alam. Namanya udah food, pasti untuk makanan, foto untuk makanan dan minuman. Food fotografi ya memotret makanan, jadi biasanya dipakai buat untuk iklan ataupun kayak promosi lah gitu, jadi makanannya di foto-foto. Food fotografi, sepengetahuan saya kayak mereka foto untuk keperluan media sosial dalam hal makanan. Jadi mereka memfoto makanan yang sudah di plating cantik dan akhirnya diupload di sosial media maupun di tempat lain. Food fotografi ya teknik pengambilan gambar untuk makanan. Yang pasti kamera satu. Kalau misalnya memang secara detail berarti ada lampu. Kemudian biasa ada properti-properti tambahan. Misalnya contoh yang dijual itu berkaitan soal mungkin saus tomat, berarti harus ada kayak semacam tomatnya ataupun hal-hal yang mendukung lah untuk dalam melakukan potret untuk makanan tersebut. Ya sepengetahuan saya mungkin kamera, kedua mungkin tripod, ada lighting, tentu juga mungkin harus ada stand meja yang bisa diputar gitu untuk tempat makanannya. Kamera udah pasti, lighting, background, sama makanannya. Pastinya kamera, tripod mungkin biar nggak goyang, terus lighting, terus kayak alat-alat penunjang untuk makanannya, terus sama ya makanan. Mungkin untuk yang berbayar Lightroom, kalau untuk gratis nggak ada ya. Nggak ada. Photoshop sama Lightroom mungkin. Sejauh ini yang pernah saya coba Lightroom sama Photoshop aja. Kalau aplikasi sih sebenarnya tergantung sih. Tapi kalau saya sendiri yang ditunjuk untuk foto, saya akan pakai aplikasi Lightroom. Kemudian mungkin Photoshop untuk ya kalau misalnya memang nggak ada properti yang bisa dipakai buat foto, ya kita tambahin aja pakai Photoshop gitu. Boleh pakai AI ataupun misalnya contoh ambil aset dari Google gitu. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia, bisnis Luar biasa. Wah, begitu ya pandangan-pandangan teman-teman kita terhadap dengan food fotografi. Pemirsa sekalian, gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin mendengarkan closing statement secara singkat dari para narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Melia terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman. Jadi kita jangan fokus sama apa kekurangan kita, tapi kita harus fokus sama apa kelebihan kita. Kita fokus apa yang positif dalam tubuh kita, jangan fokus dengan hal yang negatif dalam tubuh kita. Kita harus cari peluang, tapi jangan fokus dari apa yang tidak kita bisa. Kita fokus opportunity dan peluang, kita fokus sama opportunity, tapi kita juga harus mempersiapkan apakah tantangan-tantangan kita. Kita jangan hanya fokus dengan pengobatan penyakit kita, kita juga harus fokus dengan manusianya. Seperti campaign 3 tahun ke depan untuk cancer, yaitu Universe by Unique. Setiap orang punya cerita yang sangat unik di dalam kehidupannya. Terima kasih. Untuk Ibu Melia. Baik, sekarang saya geser ke Bapak Rekson, silakan closing statement-nya. Ya, Ibu Melia ya, seorang penderita kanker kalau sudah 5 tahun ke atas disebut cancer survivor ya. Dan sekarang sudah 10 tahun. Selamat Bu Melia. Semangat terus ya. Semangat terus. Bagi saya sampai kemudian lampu itu
harus mati, kita tetap harus berkarya. Dan apa namanya, Tuhan memberikan umur kepada kita itu untuk berguna, ya. Selama hayat di kandung badan, biarlah kita terus berguna bagi banyak orang, dan itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita, berkat bagi orang. Sekali lagi selamat Bu Melia, sehat terus, semangat terus, Tuhan memberkati. Bapak Rekson, dan selanjutnya untuk Profesor Daniel dipersilahkan. Terima kasih. Jadi saya salut dengan Ibu Melia ya, berusaha bangkit dari keterpurukan dengan menolong orang. Menolong orang akan membuat kita juga ditolong. Bukan ditolong oleh orang, tapi kita menolong diri kita sendiri juga. Ya, membuat imunitas kita menaik dan kita akan menjadi lebih sehat dan lebih segar. Lakukan sesuatu yang memang kita ahli di bidangnya. Ya, dan itu akan membuat berkat bagi orang lain dan juga bagi kita. Selamat Ibu Melia, kalau Ibu Melia bisa, maka para pemirsa juga pasti bisa. Profesor Daniel, terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang telah memberikan pandangan dan juga insight-insight baru untuk malam ini. Khususnya saya juga berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Kamu Bisa pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi contoh kehidupan dan kita bisa terapkan di kehidupan kita ke depannya. Baik, saya Myrtle Sabatin dan kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa setiap hari Selasa jam 7 malam dan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.